Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 5 tanda kaki seribu masuk rumah menurut Islam. Sahabatku, kira-kira apa yang menyebabkan kaki seribu masuk rumah menurut Islam? Ya, apakah menjadi petanda sesuatu yang berbahaya? Daripada semuanya penasaran, bersama simak video ini sampai dengan selesai. Kaki seribu merupakan salah satu hewan yang kerap ditemukan di halaman rumah. Tidak jarang mereka juga kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu kenyamanan penghuni rumah tersebut. Mereka suka memakan sampah atau sayuran-sayuran yang busuk dan tinggal di tempat yang lembab. Sering disebut kaki seribu. Hewan ini sebenarnya memiliki rata-rata antara 80 dan 400 kaki. Saat serangga ini masuk ke rumah, sebaiknya kamu tetap berhati-hati, karena kaki seribu dipercaya menjadi perantara santet tinggi yang membawa dendam. Bukan cuma itu, dalam pandangan Islam, hewan ini dianggap membahayakan. Kira-kira seperti apa arti didatangi kaki seribu menurut Islam? Melansir dari berbagai sumber, marilah bersama kita simak lebih detail tentang tema tersebut. Arti didatangi kaki seribu menurut Islam, kaki seribu yang kecil maupun besar dianggap sangat berbahaya jika datang ke dalam rumah. Melansir dari hewanpedia.com, dengan demikian membunuh kaki seribu ternyata dibolehkan dalam ajaran Islam. Syekh Abdul Aziz bin Baz pernah mengatakan bahwa jika ada hewan yang mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, sangat diperbolehkan membunuhnya asal tidak menggunakan api. Setelah mengetahui ketentuan dalam membunuhnya, berikut kamu hadirkan informasi yang menyebabkan kaki seribu masuk ke dalam rumah menurut ajaran Islam. Pertama, menjadi perantara santet. Menurut Islam, kaki seribu yang masuk rumah bisa dianggap sebagai tunggangan atau perantara santet tingkat tinggi. Kabarnya terdapat orang jahat yang memiliki dendam dan bencana mengusik kamu dan keluargamu di rumah. Nantinya saat kaki seribu berada di rumah, penghuninya akan merasakan banyak kejanggalan, mulai dari kepanasan dan rasa yang lainnya. Kedua, menyebabkan mimpi buruk. Apabila kaki seribu masuk rumah berasal dari pengaruh santet, nantinya kamu bisa sering mimpi buruk. Pasalnya kaki seribu telah dibekali dengan ilmu hitam yang bisa mendatangkan aura buruk di rumah kita. Lalu kamu sebagai pemilik rumah juga menjadi target santet yang berbahaya. Ketiga, susah tidur. Kemudian adanya kaki seribu di dalam rumah menurut Islam juga bisa membuat penghuninya menjadi susah tidur. Badan akan terasa lebih panas dan biasanya meskipun udara di luar sangat sejuk. Hal ini terjadi, sebaiknya kamu segera mencari tahu dan mengusir kaki seribu dari rumah. Keempat, bisa saja kaki seribu itu menjadi jelmaan jin atau siluman. Menurut primbon di Jawa, kaki seribu merupakan perwujudan jin atau siluman. Terlebih makhluk ini sangat suka berada di tempat yang lembab dan sepi di sudut rumah.
Bukan cuma menurut primbon, dalam Islam juga hewan melata ini digambarkan sebagai perwujudan jin yang bisa mengubah wujudnya. Kelima, kaki seribu juga dapat mengeluarkan racun. Walaupun kaki seribu tidak menggigit dan tidak menyengat, tetap saja hewan ini bisa mengeluarkan racun. Melansir dari aladokter.com, ketika merasa terancam, hewan ini bisa mengeluarkan substansi beracun berupa hidroklorid dan hidrogen sianida. Dikhawatirkan racunnya dapat membuat kulit terasa terbakar, kehitaman, kemerahan, bengkak, gatal hingga melepuh. Bahkan racunnya pun bisa menimbulkan radang yang membuat tubuh kita pusing, mual, muntah, sesak, sampai muncul ruam di sekujur tubuh kita. Penyebab kenapa kaki seribu masuk rumah, nah ini yang perlu kita pahami saudaraku, sahabat beriman. Marilah bersama kita lebih detail mengkaji kenapa hewan ini bisa masuk ke rumah kita. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Yang pertama, kita sering menyimpan makanan sembarangan. Menyisakan makanan di berbagai tempat ternyata bisa mendatangkan kaki seribu ke rumah kita. Kenapa? Aroma makanan yang keluar dari makanan tersebut bisa menarik perhatian kelabang untuk masuk ke rumah, ataupun kaki seribu untuk masuk ke rumah kita. Maka dari itu tak heran jika binatang yang satu ini juga kerap ditemukan di dapur. Apalagi kamu akan menemukannya jika dapur tak langsung dibersihkan setelah digunakan untuk memasak. Kedua, kondisi rumah yang lembab. Kaki seribu biasanya hidup di area yang basah dan lembab. Adapun ruang bawah tanah, dapur, dan kamar mandi adalah ruangan yang sering mereka cari. Dengan begitu, jangan sampai kamu membuat rumah menjadi lembab. Ketiga, dedaunan yang berserakan. Penyebab kaki seribu masuk ke rumah terakhir adalah banyak dedaunan yang berserakan. Nah, biasanya area yang banyak daun berserakan adalah halaman. Maka dari itu, untuk menghindarinya, pastikan kamu bersihkan halaman secara berkala. Jangan sampai dedaunan jadi berserakan dalam waktu yang lama. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, tugas kita setelah kita mengetahui bahwasanya kaki seribu itu masuk, kita tugasnya adalah mengusirnya. Lalu bagaimana cara mengusir kaki seribu? Kaki seribu tidak akan betah jika kamu menyemprotkan cuka putih atau minyak peppermint. Maka campurkan sedikit minyak esensial ini dengan air, lalu semprotkan ke area yang menjadi serangan kaki seribu. Aroma kuat ini akan membuat kaki seribu merasa terganggu dan segera kembali meninggalkan rumah kita. Meskipun aman bagi kita, tapi bahan-bahan ini sangat efektif untuk mengusir serangga ataupun hewan kaki seribu. Wallahu alam, sahabatku. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari malapetaka dan gangguan jin, siluman, setan dan sebagainya, sehingga kita tetap bertakwa dan beriman dengan baik, dengan kualitas yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul qali wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.